Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film gangster sekolah dari Korea yang berjudul Gang. Film ini memiliki cerita seperti Ground Zero, di mana tokoh utamanya bertujuan untuk menggapai puncak di sekolah preman. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film akan diperlihatkan segerombolan anak-anak sekolah yang bertapang preman sedang menemui salah satu orang, dan kemudian film pun dimulai. 3 bulan yang lalu, sebelum kejadian tadi berlangsung, diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Ji-hoon. Ia adalah seorang pelajar dari salah satu sekolah di sana. Namun karena tindakannya yang selalu membuat perkelahian dan mengejar para siswa-siswa lainnya, hal itu membuat dirinya dikeluarkan dari sekolah tersebut oleh pihak sekolah. Sedangkan kakaknya yang bernama Ji-hee berusaha untuk meminta keringanan kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkan Ji-hoon. Tetapi sayangnya hal itu ditolak mentah-mentah oleh kepala sekolah. Alasannya ya karena sekolah tersebut sudah muak dengan kelakuan Ji-hoon. Apalagi sekolah itu tidak ingin merusak reputasinya. Setelah itu Ji-hoon pun berusaha mencari sekolah pengganti, dan ia menemukan salah satu sekolah di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang dibangun dari bekas penjara, dan para muridnya pun kebanyakan adalah mantan narapidana. Bahkan sekolah itu adalah satu-satunya sekolah yang tak diperhatikan oleh dinas pendidikan. Alasan Ji-hoon memilih sekolah tersebut karena dirinya hanya ingin bersekolah dengan aturan yang bebas. Esoknya ia pun pergi ke sekolah tersebut. Terlihat bangunan sekolah itu sepi tak berpenghuni. Tiba-tiba ada bola yang mengenai kepalanya. Terlihat ada beberapa anak dari sekolah itu sedang menatapinya. Ji-hoon berpikir bahwa mereka ingin menyambut anak baru dengan kekerasan. Namun sayangnya, itu tak seperti yang dibayangkan. Dan ternyata salah satu anak yang mendekati itu bukanlah ingin berkelahi, melainkan ingin meminta maaf kepada Ji-hoon. Setelah itu Ji-hoon pun menemui salah satu guru di sana untuk mendaftarkan diri. Guru itu bernama Wo-bin. Dia adalah seorang guru olahraga di sekolah tersebut. Pertanyaan Wo-bin kepada Ji-hoon tidak seperti sekolah pada umumnya. Ia hanya menanyakan kepada Ji-hoon apakah Ji-hoon bisa berkelahi. Jika iya, maka guru Wo-bin akan meluluskannya. Ji-hoon pun segera pergi ke kelasnya. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan salah satu murid bernama Chang-sik. Ji-hoon pun menanyakan kepada Chang-sik jalan menuju ke kelasnya. Dan dengan sifat dinginnya, Chang-sik pun memberitahu arahnya. Sesampainya di kelas, terlihat para siswa lainnya sedang diam termenung. Dengan berlagak sok preman, Ji-hoon menantang mereka semua, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menghiraukannya. Tiba-tiba seorang bernama Yong-sik menyela. Dengan gaya sok asik, ia pun memberikan sedikit wawasan berkelahi kepada Ji-hoon. Tak lama kemudian, terdengar bunyi bel istirahat. Para murid di sana sontak tak banyak bicara, langsung berbondong-bondong untuk bergegas pergi. Hal itu tentu saja membuat Ji-hoon terheran-heran. Kemudian Ji-hoon diajak oleh Yong-sik pergi ke suatu tempat di bawah tanah. Dan ternyata, ketika sampai di sana, Ji-hoon kaget karena seperti berada di tempat klub malam. Dan tidak hanya itu, lebih kagetnya lagi, ia melihat ruangan tersebut terdapat perkelahian antar pelajar. Mereka semua bertarung satu persatu dengan bertaruh sebuah taruhan uang untuk hadiah bagi yang menang. Bahkan para guru juga ikut bertaruh dalam pertarungan tersebut. Diceritakan bahwa di sini adalah sebuah klub bertarung resmi di sekolah tersebut. Mereka melakukan hal itu tiap hari, di setiap jam istirahat, dan hal itu jelas legal karena klub bertarung dianggap sebagai salah satu peraturan di sana. Satu hal lagi, para siswanya tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian di luar klub tarung karena hal itu bisa membuat nilai mereka berkurang. Di sisi lain, ternyata sekolah itu dipegang oleh seseorang yang bernama Jung Dae-hoo. Ia adalah petarung yang sangat kejam, namun sayangnya sekarang keberadaannya telah menghilang semenjak dirinya kecelakaan. Oleh karena itu, posisi sebagai bos sekarang sedang kosong. Yong-sik juga menceritakan bahwa sekolah itu mempunyai 3 orang yang mempunyai peringkat teratas.
Kursi pertama ditempati oleh seseorang yang bernama Kitai. Ia adalah seorang petarung judo dan disebut juga sebagai backbreaker karena sering membanting lawannya hingga membuat tulang punggungnya patah. Di posisi kedua ditempati oleh seseorang yang dijuluki sebagai Raja Psikopat. Semenjak keluarganya meninggal, dirinya menjadi menggila ketika bertarung, sehingga semua orang menjulukinya dengan nama Hotdog. Dan di posisi ketiga adalah seseorang yang bernama Changsik. Dia adalah orang yang ditemui pertama kali oleh Ji-Hoon tadi. Changsik mempunyai sifat yang dingin dan baik hati, tetapi gaya bertarungnya membuat dirinya selalu mempunyai jumlah taruhan yang tinggi. Dari cerita tersebut membuat Ji-Hoon bersemangat karena dirinya ingin menjadi bos di sekolah itu. Tanpa berpikir panjang, dengan sifat bodohnya, Ji-Hoon langsung bergegas untuk menemui Changsik, yakni kursi ketiga. Tujuannya adalah untuk mengalahkannya, tetapi Changsik tak mau meladeninya karena itu bisa melanggar peraturan. Namun karena Ji-Hoon sudah membuat masalah dengan memukul salah satu murid, anak buah dari Changsik pun mengajar Ji-Hoon dengan 5 orang. Awalnya Ji-Hoon bisa mengatasi hal itu, namun karena sudah tak sanggup, akhirnya dirinya dikalahkan oleh mereka berlima. Mereka pun mencoba untuk menelanjangi Ji-Hoon, namun betapa kagetnya ternyata Ji-Hoon memakai celana dalam Hello Kitty. Hal itu divideokan dan dikirim ke semua siswa sehingga membuat Ji-Hoon mendapat julukan Hello Kitty. Kenapa Hello Kitty? Ya karena Ji-Hoon merupakan penggemar Hello Kitty. Bahkan di kamarnya juga banyak poster Hello Kitty. Dari kejadian itulah membuat Ji-Hoon sangat malu dengan julukan tersebut. Besoknya Ji-Hoon pun mencoba melihat kehebatan berkelahi dari Changsik dan benar saja, hal itu membuat Ji-Hoon tak bisa berkata apa-apa dengan gaya bertarungnya Changsik yang sangat keren. Tak mau kalah, Ji-Hoon pun membuktikan kehebatannya dan akan menjadi bos di sekolah tersebut. Besoknya, ia mencoba untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti turnamen klub bertarung. Pertarungan pertama pun dimulai. Dengan gaya percaya dirinya, Ji-Hoon mencoba untuk santai dan memprovokasi lawannya. Namun ternyata ia cukup kesulitan melawan orang yang benar-benar seorang petarung. Tetapi akhirnya dirinya bisa mengalahkan lawannya itu hanya dengan satu sundulan kepala. Hal itu membuat semuanya terdiam dan kaget karena Ji-Hoon bisa mengalahkan lawannya hanya dengan kepala saja. Dari sinilah membuat Ji-Hoon terus-terusan melatih dirinya agar pertarungan bisa ia menangkan. Hari demi hari, Ji-Hoon memenangkan pertandingan dan membuat dirinya mempunyai banyak uang karena menang taruhan. Di sisi lain, guru olahraga yang tak pernah mendukung Ji-Hoon mengalami kebangkrutan karena dirinya kalah dalam bertaruh. Ia mempunyai rencana untuk menghabisi Ji-Hoon dengan menyuruh salah satu petarung, sehingga membuat tabel pertandingan 16 besar dirubah secara mendadak oleh guru olahraga itu. Yang mana di 16 besar, Ji-Hoon harus melawan kursi pertama yakni Kitai. Sebelum pertandingan dimulai, Ji-Hoon mencoba mencari di internet kelemahan-kelemahan bela diri judo dan cara mengantisipasi perkelahian dengan ahli judo. Ya, hal itu disiapkan oleh Ji-Hoon untuk melawan Kitai besok. Putaran 16 besar pun dimulai, Ji-Hoon akan langsung melawan Kitai. Ji-Hoon terlihat sekali diajar dan dibanting oleh Kitai dengan gaya bertarung judo tanpa diberi sedikit celah untuk memukul. Namun di tengah-tengah pertarungan, Ji-Hoon mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari di internet tentang kelemahan petarung judo. Dan benar saja hal itu bisa membuat Ji-Hoon mengalahkan Kitai. Dengan kemenangan tersebut, membuat dirinya semakin dikagumi oleh banyak orang di sana, terutama para siswa-siswa di kelasnya, karena selama ini di kelasnya tersebut berisi orang-orang pecundang saja. Ji-Hoon sekarang sudah semakin dekat dengan posisi teratas. Di perempat final, dirinya akan melawan kursi nomor 2, yakni Hotdog. Seperti julukannya, Hotdog adalah seorang petarung yang liar dan gila. Kecepatan berkelahinya sungguh sangat cepat. Ia juga mempunyai jimat yang sangat aneh, yakni tokoh Dragon Ball yaitu Goku. Dirinya sengaja membawa benda itu, berharap dirinya akan seperti Goku dan tak terkalahkan. Dan hal itu benar-benar terjadi.
Namun ketika tanpa sengaja benda tersebut terjatuh dari tangannya, kekuatan Hodok melemah sehingga membuat Ji-hoon memanfaatkan keadaan tersebut. Ji-hoon yang melihat keberadaan benda itu langsung bergegas untuk mengambil dan langsung dimakan. Singkat cerita, perkelahian pun dimenangkan oleh Ji-hoon. Namun tiba-tiba datanglah seorang misterius, yakni bos dari sekolah tersebut, yaitu Jung Dae-hoo. Jelas saja hal itu membuat para siswa kaget dengan kedatangannya. Kemudian Chang-sik meminta kepada Dae-hoo untuk tidak mencampuri urusan klub petarung, karena itu bisa melanggar peraturan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kedatangan Dae-hoo adalah tidak lain untuk menghapus klub petarung tersebut. Dae-hoo tidak ingin adanya klub petarung karena Dae-hoo juga ingin menghapus aturan-aturan yang tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian selain di dalam klub petarung. Dae-hoo ini sangat liar dan ingin bebas dari aturan-aturan tersebut. Di sini Dae-hoo tidak mengiyakan permintaan dari Chang-sik dan hal itu membuat mereka berdua melakukan pertarungan. Singkat cerita, Chang-sik dikalahkan dan benar-benar dihabisi oleh Dae-hoo. Ji-hoon yang melihatnya hanya bisa terdiam melihat Chang-sik babak belur. Dan sekarang para pengikut Chang-sik berpindah mengikuti Dae-hoo. Tidak berhenti sampai di situ, Dae-hoo juga menghabisi Hodok dan Gitai agar kekuasaannya semakin terlihat. Di sisi lain, Young-sik juga mengkhianati Ji-hoon. Dirinya ditarik oleh Dae-hoo untuk menjadi anak buahnya. Ya, sebenarnya Young-sik terpaksa melakukannya karena dirinya tidak ingin dihabisi oleh Dae-hoo. Suatu hari, Dae-hoo ingin berencana untuk menghabisi Ji-hoon. Namun Young-sik yang mengetahui hal itu, dia menemui Ji-hoon di kamar mandi dan menyuruhnya untuk tidak masuk sekolah esok harinya. Akan tetapi ketika balik lagi, Dae-hoo mengetahui bahwa Young-sik telah menemui Ji-hoon. Tanpa basa-basi, Dae-hoo pun langsung menghabisi Young-sik. Ji-hoon pun yang mengetahui tindakan tersebut tak tinggal diam saja. Besoknya Ji-hoon menemui Dae-hoo di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Awalnya Ji-hoon menganggap bahwa dirinya akan berkelahi baiwan dengan Dae-hoo. Akan tetapi ternyata Dae-hoo menyerahkan semuanya kepada anak buahnya untuk menghabisi Ji-hoon. Ji-hoon pun dikalahkan oleh mereka semua sehingga membuatnya tak berdaya. Namun tak lama kemudian, datanglah para siswa-siswa lainnya yang telah diajar oleh Dae-hoon sebelumnya. Mereka membantu Ji-hoon dan perkelahian pun terjadi antara mereka semua. Sedangkan Dae-hoo mengajak Ji-hoon ke sebuah tempat yang lebih sepi untuk bertarung 1 lawan 1. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ji-hoon untuk bisa berkelahi dengan bos sekolah tersebut. Ia juga akan membalaskan dendam Young-sik karena telah mengajarnya, dan perkelahian antara mereka berdua pun berlangsung sangat sengit. Singkat cerita, perkelahian mereka berdua dimenangkan oleh Ji-hoon, meskipun kondisi Ji-hoon sudah babak belur. Dan di akhir video, kita akan diperlihatkan seperti yang ada di awal film tadi, bahwa sebenarnya Ji-hoon sudah menjadi bos di sekolah tersebut. Ia pun menemui Chang-sik untuk mengajaknya berkelahi, karena hanya Chang-sik yang belum dikalahkan oleh Ji-hoon. Dan kemudian film pun berakhir. Oke, sekian pembahasan video kali ini, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.